warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FIK, selamat datang di Podcast Bisik, bincang-bincang bersama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Bersama saya Dea yang akan menemani podcast pada episode kali ini. Nah, di hari ini kita akan kedatangan tamu spesial yang tentunya sudah teman-teman kenali di lingkungan FIK UM. Beliau merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, Ibu Kurniati Rahayu, SPSI, MPSI, PhD. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik dan sehat. Oke Ibu, nah boleh diceritain Ibu, kesibukan Ibu sebagai Wakil Dekan 3 di FIK UM itu seperti apa? Oke, jadi sebagai Wakil Dekan 3, saya harus mengkoordinasi bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga kerjasama antara FIK dengan pihak-pihak luar. Jadi kurang lebih kesibukan saya di sekitar itu, dan juga sebagai dosen saya juga tetap melakukan pengajaran dan juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah oke, jadi memang bidang 3 ini menangani di bidang penelitian, pengabdian, dan juga kerjasama. Namun pada episode kali ini kita akan lebih berfokus membahas terkait dengan kerjasama. Nah, Bu Kur, boleh diceritakan sedikit nih, gimana sih kerjasama di FIK dan mengapa sih FIK itu perlu ada yang namanya kerjasama dengan mitra-mitra atau instansi-instansi terkait? Oke, jadi saya akan jelaskan dulu kenapa kenapa Universitas Negeri Malang dan khususnya Fakultas Ilmu Keolahragaan harus bekerja sama dengan instansi atau badan-badan atau lembaga-lembaga lain di luar FIK ya, di luar FIK UM. Jadi pertama-tama tugas utama dari kampus adalah melakukan yang dinamakan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, Tridharma Perguruan Tinggi ini ada 3. Yang pertama adalah pendidikan tinggi. Yang kedua adalah penelitian atau riset. Dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, dengan adanya kerjasama itu akan menjembatani kita dari kampus untuk mempermudah melaksanakan 3 bidang ini. Jadi pendidikan kita, pengajaran kita yang kita berikan kepada mahasiswa itu benar-benar menjawab permasalahan masyarakat. Antara lain dengan program magang atau internship di mana mahasiswa kita itu kita berikan kesempatan untuk turun terjun ke masyarakat dan termasuk diantaranya KKN misalnya. Jadi mereka benar-benar mengalami seperti apa sih permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua di bidang penelitian, tentu saja dosen juga sebagai peneliti kan ya, dan penelitian kita khususnya bidang keolahragaan, bidang pendidikan jasmani, itu semua harapan kita adalah mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan untuk masyarakat. Kemudian juga mendukung pembangunan berkelanjutan supaya Indonesia lebih maju, lebih sehat gitu ya, lebih aktif. Nah, caranya adalah dengan adanya kerjasama, penelitian-penelitian kita itu bisa terpakai di masyarakat, terpakai di sekolah, di gym. Gimana sih caranya latihan yang benar misalnya ya, itu dari hasil penelitian kita itu bisa benar-benar dipahami oleh masyarakat. Itu yang bidang riset. Nah, yang bidang yang ketiga adalah pengabdian masyarakat, di mana dosen kami kan memiliki kesempatan untuk kuliah, kemudian berpendidikan tinggi, kemudian kami memiliki berbagai pengetahuan yang kita harapkan itu bisa kita bagikan ke masyarakat. Dengan adanya kerjasama, kita bisa melakukan edukasi, workshop, kursus pendek, atau melakukan penyuluhan begitu ya, langsung ke masyarakat. Untuk kita memberikan, misalnya kemarin ada dosen dari ilmu kesehatan masyarakat itu memberikan bagaimana menganalisis resiko kebakaran di kampung pemulung gitu ya, dan itu amat sangat bermanfaat bagi mereka. Jadi 3 hal ini, Tridharma Perguruan Tinggi dijembatani dengan kerjasama. Itulah kenapa kampus perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak ya. Jadi termasuk sekolah, institusi, terus kemudian klub-klub olahraga ya, dunia industri, perusahaan, dan juga pemerintah juga. Jadi seperti Dispora, seperti Dinas Kesehatan, dan pemerintah kota maupun kabupaten khususnya di wilayah Jawa Timur yang dekat dengan Malang. Oke, berarti sudah cukup banyak ya Bu instansi-instansi sudah bekerja sama di FIK, di kaca, di lingkup Jawa Timur. Nah, kira-kira
apakah hanya di lingkup Jawa Timur saja ataukah sudah merambat hingga nasional maupun di kancah internasional? Sebenarnya untuk kerjasama ya, kalau kerjasama yang juga diinisiasi oleh Universitas Negeri Malang, itu jumlahnya sudah sangat banyak dan sudah sampai tahap internasional. Jadi melalui kantor urusan internasional, kemudian melalui LPPM, Lembaga Pengabdian dan Penelitian Masyarakat di Universitas Negeri Malang ya, itu sudah juga membantu inisiasi kerjasama di berbagai bidang, termasuk di berbagai lingkup, mulai dari di level Malang Raya, terus kemudian di level Jawa Timur, kemudian di level nasional dan juga di level internasional. Jadi sebenarnya kerjasama yang dilakukan oleh FIKUM sudah sangat banyak, termasuk dengan lembaga-lembaga lain yang cukup bereputasi. Oke, kira-kira jumlahnya berapa Bu? Kalau dalam range, kira-kira sudah berapa instansi atau sudah berapa mitra yang sudah bekerja sama dengan FIK baik di nasional maupun di internasional? Kira-kira range akumulasinya berapa? Baik, untuk kerjasama totalnya ya, kerjasama kurang lebih itu mencapai 500 lebih kerjasama ya. Dan untuk FIK sendiri yang berkaitan dengan kerjasama internasional ada 10 lebih ya kampus di luar negeri yang itu sudah memiliki kerjasama dengan kita, dan diantaranya juga kampus-kampus yang sudah memiliki reputasi top 100 terbaik di dunia, khususnya di bidang olahraga. Wow, keren banget ya. Berarti kerjasama FIK itu hanya cuma di tingkat nasional, teman-teman. Ternyata juga sampai di kancah internasional, dan salah satunya adalah sudah masuk beberapa kampus-kampus yang sudah masuk top 10 ranking di internasional. Keren-keren banget sih emang kerjasamanya di FIK. Nah, kalau boleh tahu nih ya Bu ya, kira-kira program unggulan apa sih yang sudah dilakukan FIK dalam tentunya dalam bidang kerjasama ini? Mungkin program-program selain magang ataupun yang lain yang menjadi program unggulan di FIK. Untuk program unggulan di FIK yang berkaitan dengan bidang pendidikan ya, kita ada pertukaran pertukaran mahasiswa. Nah, pertukaran mahasiswa ini bisa pertukaran mahasiswa di lingkup nasional dengan kampus lain di Indonesia, dan juga yang sudah kita lakukan 3 tahun terakhir secara rutin adalah pertukaran pelajar internasional dengan mahasiswa di luar Indonesia ya. Memang lingkupnya masih di wilayah Malaysia, Filipina yang masih di Asia Tenggara, namun itu sudah kita lakukan selama 3 tahun terakhir. Itu yang di bidang pendidikan. Dan di bidang riset, bidang penelitian juga seperti itu ya, kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar, misalnya seperti Paris Suite, itu kami juga menjalin kerjasama dengan mereka. Kemudian pertukaran riset, pertukaran peneliti itu juga kita lakukan, dan kalau membahas tentang pengabdian masyarakat ini jauh lebih banyak lagi ya, di mana kami juga banyak melakukan kerjasama dengan KONI setempat, KONI Kota Batu, KONI Kota Malang, Kabupaten Malang ya, dan institusi-institusi olahraga yang berkaitan ya, di mana kita sering melakukan pendampingan misalnya untuk tim-tim olahraga. Kemudian kami juga membantu mereka melakukan tes dan pengukuran, dan bahkan kami juga dosen-dosen kami juga ikut berkontribusi untuk peningkatan prestasi. Gitu. Jadi sebenarnya udah banyak sekali program-programnya sudah banyak sekali. Nah, tadi sempat disinggung Ibu, berarti untuk mitra-mitra itu tidak hanya dari instansi pemerintah ataupun dari perguruan tinggi, tapi instansi-instansi seperti apa yang bisa menjalin kerjasama dengan FIK? Contohnya mungkin UMKM atau apa mungkin, apakah sudah pernah menjalin kerjasama dengan FIK seperti itu? Ya, jadi UMKM pun juga kami sangat terbuka ya dengan tawaran kerjasama maupun kerjasama dengan UMKM, khususnya di bidang olahraga. Ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini, sekolah sepak bola. Misalnya klub sepatu roda yang masih bergerak di level Kota Malang gitu ya. Kami juga sangat memperhatikan perkembangan olahraga grassroots atau akar rumput, dimana kalau bisa kita melakukan kerjasama gitu ya, why not gitu ya. Jadi kami punya
kami punya sumber daya yang bisa membantu mereka, dan kami juga bisa menjadikan mereka salah satu lokasi pembelajaran yang ideal untuk mahasiswa kami belajar mengenai realitas olahraga Indonesia, begitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, pada intinya kami membuka untuk semua pihak ya, bagi yang ingin bekerja sama. Tentu saja pada utamanya adalah kami ingin kampus itu tidak boleh menjadi menara gading gitu ya. Jadi suatu tempat yang sangat eksklusif, sangat canggih, dan terus nggak ada manfaatnya untuk masyarakat gitu loh. Nah, jadi kerjasama itu menjembatani kita untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat. Jadi bukan hanya ke level internasional, tapi juga ke sekitar kita juga di level kota, kabupaten, provinsi. Gitu. Oke, nah di FIK sendiri khususnya kerjasamanya di bidang apa Bu tadi? Olahraga dan juga? Olahraga di bidang pendidikan, khususnya pendidikan jasmani, karena kami ada Departemen Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Rekreasi. Ini mereka menghasilkan lulusan guru PJOK atau guru penjas, atau di masyarakat itu sering menyebutnya guru olahraga ya, guru OR biasanya. Guru OR gitu. Nah, ini banyak sekali ya dari mahasiswa kami yang kalau magang itu jelas magangnya itu melalui yang kita namakan magang pendidikan gitu ya. Mereka membantu sekolah untuk melakukan tugas-tugas mungkin mahasiswani masih ya untuk pendidikan jasmani di sekolah tersebut. Jadi untuk PJKR ini banyak bermitra dengan sekolah-sekolah di seluruh kota Malang, bahkan di Jawa Timur. Nah, kemudian ada nih yang lain yang pendidikan pelatihan olahraga, ini lebih banyak bermitranya dengan klub. Dengan klub olahraga, dengan KONI, dan klub olahraganya pun juga bisa klub olahraga yang grassroots ya. Jadi benar-benar klub olahraga yang masih berkembang, yang mereka pada intinya ingin menggerakkan masyarakat untuk berolahraga ya. Jadi masih dalam tahap pembinaan ya, dan itu juga bisa menjalin kerjasama dengan kita, karena tentu saja kalau membahas prestasi olahraga ya kan tidak ada atlet yang mulainya langsung bagus kan, pasti mulainya dari level pembinaan. Nah itu bisa di IKOR, ilmu keolahragaan dan pendidikan pelatihan olahraga. Industri yang lebih besar dari itu juga ada, misalnya di dunia personal trainer atau di dunia fitness and gym. Kami ada beberapa kerjasama dengan gym-gym yang cukup besar yang sampai sekarang masih terus melakukan ekspansi ke seluruh Indonesia ya, di mana tentu saja mereka butuh calon-calon PT, personal trainer, calon-calon fitness trainer yang itu berkualitas, dan itu menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk kami belajar juga dengan perkembangan terkini dunia olahraga, gitu antara lain. Oke, baik. Nah, ini kan tadi Ibu sempat menyinggung ya, kalau misalnya mahasiswa itu harus dari program ini pasti akan berdampak bagi mahasiswa maupun masyarakat sekitar. Nah, kira-kira strategi apa sih yang FIK buat untuk lebih memperluas lagi jejaring kerjasamanya dengan seluruh instansi-instansi di kancah nasional maupun di kancah internasional? Baik. Jadi untuk strateginya, yang pertama kalau di bidang pendidikan, magang itu menjadi sesuatu yang wajib harus dilakukan oleh mahasiswa kami ya. Magang atau PPL, praktek pengajaran gitu. Di semua departemen, 4 departemen yang berada di FIK, yaitu IKM, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Pelatihan Olahraga atau PKO, IKOR, Ilmu Keolahragaan dan Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, PJKR. Ini keempat-empatnya yang memiliki kurikulum wajib, mahasiswanya harus magang. Tentu saja magangnya bervariasi ya, ada yang hanya 1 bulan dan ada yang hingga 6 bulan. Itu sangat tergantung pada kurikulum dan opsi masing-masing ya para mahasiswa. Itu kita wajibkan. Jadi strategi pertama adalah kami mewajibkan internship atau magang. Kemudian strategi yang kedua adalah kami melakukan pendekatan juga kepada industri, kepada institusi-institusi untuk menjalin kerjasama dengan kita. Pendekatannya seperti apa itu Bu? Kenapa? Pendekatannya seperti apa? Pendekatan misalnya kami mengirimkan surat kepada mereka atau kami datang mengunjungi mereka dan kemudian kami melakukan diskusi dan kemudian di situ kami mendapatkan tampungan-tampungan, pemetaan-pemetaan kurang lebih kerjasama bidang apa yang sesuai gitu ya. Dan setelah itu baru dilanjutkan dengan
penandatanganan MOU atau perjanjiannya. Dan selanjutnya tidak berhenti di situ, kita benar-benar membahas implementasinya. Jadi apakah apa yang harus kita lakukan berikutnya? Jadi koordinasi misalnya untuk internship itu, atau sebagai lokasi penelitian, atau sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Nah itu pendekatan, kalau kita melakukan pendekatan kepada mereka. Dan sebenarnya ini dua arah. Jadi kita juga menerima kalau ada lembaga-lembaga yang juga melakukan pendekatan ke kita. Kurang lebih itu seperti itu jalurnya. Gitu. Oke, nah membahas tadi yang pendekatan dari instansi ke kita. Nah, mungkin teman-teman di sini pengen tahu nih, kalau misalnya pengen kerjasama dengan FIK itu gimana sih Bu caranya gitu? Karena kan biasanya nih ada sekolah-sekolah yang kayaknya pengen deh kerjasama sama FIK biar nanti bisa membantu menyukseskan program mereka juga. Itu gimana sih caranya Bu? Mungkin ada alurnya, bisa di-spill dikit lah. Oke, alurnya sebenarnya alurnya ya sangat mudah sekali. Alurnya itu Anda bisa menghubungi melalui email humas kami ya. Jadi silahkan menghubungi ke email humas.fik@umacid atau bisa juga menghubungi ke email saya kurniati.rahayuni.fik@umicid ya. Jadi bisa dua arah dan tentu saja bisa juga dengan melakukan pendekatan langsung ya, datang ke tempat kami gitu ya, ke Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Malang, gedung C6 ya. Gedung C6 itu depannya masjid. Ke gedung C6 di lantai 2 di kantor bidang 3. Nah, silahkan, kami sangat gembira ya apabila ada yang ingin mengajukan kerjasama dengan kami. Nah, kalau kerjasama kayak kunjungan itu Bu, biasanya kan nih teman-teman adik-adik mahasiswa kita calon mahasiswa yang pengen tahu, pengen lebih dekat, pengen lebih kenal tentang FIK itu juga bisa nggak sih Bu? Kayak mengadakan kerjasama dengan FIK, kayak kunjungan ke sini tuh bisa atau enggak ya kalau di FIK? Bisa banget ya. Jadi misalnya dari sekolah-sekolah SMA gitu ya, SMP, SD, bahkan TK. Jadi kita juga memang sangat ingin mempromosikan bahwa profesi olahraga itu bagus loh, keren loh gitu ya. Profesi kesehatan itu juga sama loh seperti profesi-profesi yang lain. Dan silakan nanti kalian menghubungi ke humas.fik@um.ac.id itu ya, menyatakan saja ya kira-kira niatan ingin mengunjungi, dan kemudian nanti kita bisa saling berdiskusi tanggal kapannya. Nanti akan kita tunjukkan ya bagaimana kerennya FIK ya, dan siapa tahu bisa menginspirasi adik-adik semuanya untuk ini loh, ada juga gitu ya pekerjaan yang menyenangkan ya, yang sangat-sangat penting sebenarnya buat Indonesia, dan ini juga industri olahraga juga sedang berkembang pada saat ini. Jadi ya sangat bisa. Jadi buat teman-teman yang mau kunjungan ke FIK ataupun mau ingin bekerja sama dengan FIK, silakan menghubungi alamat di humas.fik@um.ac.id. Nanti akan ditampilin di sini ya untuk emailnya. Oke Ibu, nah dalam strategi tadi pastinya juga ada harapan-harapan, kelemahan atau kendala dalam mencari mitra atau menjadi mitra kerjasama dengan berbagai instansi. Nah kira-kira itu kendalanya apa dan solusi yang diberikan oleh FIK itu bagaimana dalam menghadapi tantangan tersebut pastinya? Oke, jadi sebagaimana sebuah kerjasama ini ada prosesnya ya, ada prosedurnya, terutama pada kalau misalnya yang kita bekerja sama dengan institusi pemerintah gitu, di mana ada tahapan-tahapan birokratis yang harus kita jalani. Kita memang harus sabar dengan proses itu, dan sebaliknya juga seperti itu. UM juga adalah sebuah lembaga di mana kami juga harus benar-benar sangat mencermati ya berbagai hal, termasuk klausul yang ada di MOU itu seperti apa, sehingga juga membutuhkan waktu sehingga proses kerjasama ini bisa terimplementasi. Jadi memang butuh waktu ya, namun kita memahami ya bahwa sekarang dunia sudah berjalan semakin cepat,
sehingga kami sudah berusaha melakukan berbagai efisiensi, seperti misalnya diskusi-diskusi ini tidak harus kita datang ke sana atau dari institusinya peminat itu datang kemari, tapi kita bisa jembatani dengan Zoom, Google Meeting dan sebagainya, sehingga efisiensi ini tercapai dan waktu ini bisa terpotong lebih cepat. Gitu. Ya. Antara lain itu sih hambatannya saat ini. Oke, kalau gitu, selain dari hambatan tadi, kira-kira apa sih harapan dari Ibu sendiri untuk mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan Evika? Selain itu harapan untuk mahasiswa agar lebih mungkin bagaimana sih cara mencari tahu terkait dengan mitra-mitra ini untuk bisa lebih bermanfaat juga tentunya untuk dengan mitra. Jadi kayak simbiosis mutualisme antara mitra dan juga dengan FIK. Kira-kira harapannya apa? Oke, harapan kami adalah benar-benar kita bisa mewujudkan tridharma perguruan tinggi ini ya. Jadi kita bisa membuat ilmu kita itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, sehingga apabila mitra memang memiliki permasalahan-permasalahan tertentu di mana kita itu bisa membantu dengan pengetahuan kita, dengan pemahaman kita tentang misalnya tentang olahraga, tentang fisiologi, tentang pendidikan jasmani, itu silakan hubungi kami gitu ya. Jadi kita bisa mencoba untuk membantu mencari jawaban atau menawarkan solusi yang itu benar-benar bisa membantu Anda sekalian, bisa membantu mitra. Dan untuk mahasiswa, kami sering melakukan sosialisasi yang sebenarnya adalah kegiatan hasil dari implementasi kerjasama, misalnya pertukaran mahasiswa. Misalnya pelatihan bahasa Inggris, misalnya sosialisasi tentang bagaimana terjun ke dunia kerja gitu ya. Dan event-event maupun workshop-workshop lain itu sebenarnya adalah hasil implementasi dari kerjasama yang sudah kita buat gitu ya. Jadi untuk adik mahasiswa, pertama jangan khawatir kalau kamu masih bingung ya dengan setelah lulus kamu ngapain. Nah, Anda manfaatkan saja ya kerjasama-kerjasama yang sudah kita buat dalam bentuk berbagai hal yang itu membuat pengalaman kamu selama di kampus itu lebih kaya. Jadi sebenarnya banyak sekali Mbak, misalnya kita bekerja sama dengan PT Ciwi Kimia, kemudian dari para petinggi mereka ya, dari direksi mereka itu memberikan kuliah tamu kepada kita tentang perkembangan teknologi. Nah itu manfaatkan ya adik-adik mahasiswa, tentu khususnya FIK itu manfaatkan betul. Karena apa? Itulah yang akan membuat pengalaman kamu lebih banyak, lebih kaya, lebih bermakna, dan juga ketika lulus nanti portofoliomu itu akan lebih bagus sehingga akan lebih dilirik oleh para user ya ke manapun kamu melamar kerja. Nah, kaitannya dengan mahasiswa tadi. Nah, kira-kira mahasiswa ini kalau ingin tahu mitra yang sudah bekerja sama dengan EVK itu bagaimana Bu? Harus menghubungi Ibu Kurniati atau bagaimana? Kan mungkin ada mahasiswa yang masih malu-malu nih kayak aku bingung nanti mau bagi kemana nih, kira-kira yang sudah bermitra sama EVK apa aja ya kayak gitu. Mungkin bisa di spill nih Bu biar teman-teman juga nggak bingung nanti kalau misalnya mau mencari instansi untuk kegiatan Tridharma. Oke. Jadi nanti silahkan adik-adik mahasiswa ya, kalau ingin tahu Anda bisa memanfaatkan HMD, Himpunan Mahasiswa Departemen, atau BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Anda menghubungi mereka, kemudian dari perwakilan HMD silahkan menghubungi saya atau Ibu WD1 ya, Bu Nur Naningsih, untuk mengetahui kerjasama apa saja gitu ya. Jadi nanti silahkan kita janjian, karena kalau semua mahasiswa datang, wah itu Anda kan banyak sekali jumlahnya ya. Jadi silakan manfaatkanlah HMD, dan kalaupun memang ada satu hal khusus yang ingin Anda tanyakan berkaitan dengan kerjasama, silakan manfaatkan perwakilan-perwakilan kelas atau perwakilan-perwakilan HMD ya. Jadi kurang lebih kami akan menjelaskan hal-hal yang ingin Anda tanyakan atau Anda ingin ketahui tentang kerjasama.
gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mahasiswa FIK UM yang bingung kaitannya, pengen tahu nih mitra-mitra apa saja yang sudah bekerja sama dengan FIK, bisa menghubungi masing-masing Ormawa atau bisa menghubungi Bu Kurniati selaku WD3 maupun Ibu Nurningsih selaku WD1. Nanti akan diberikan informasi yang lebih lengkap terkait dengan daftar mitra-mitra apa saja yang bisa teman-teman manfaatkan untuk saling bertukar pikiran, saling bertukar kegiatan, dan juga pastinya memberikan banyak manfaat bagi mitra dan juga bagi FIK juga gitu. Oke Ibu, perbincangan yang cukup menarik juga kali ini yang bisa memberikan insight atau wawasan bagi teman-teman FIK, tapi juga tidak hanya teman-teman FIK, tapi dengan mitra-mitra FIK ataupun mitra-mitra lembaga-lembaga di luar sana yang menonton podcast kali ini, yang harapannya bisa bermanfaat dan ingin memberikan wawasan terkait dengan FIK, dan juga yang tertarik untuk bermitra dengan FIK bisa menghubungi di humas.fik@um.ac.id gitu. Oke Ibu Kurniati, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sudah memberikan informasi yang cukup menarik juga untuk teman-teman semuanya. Kami tunggu untuk di episode selanjutnya Bu, jadi jangan bosan-bosan untuk datang di podcast FIK. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian untuk podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian kaitannya dengan podcast Bisik Bincang-Bincang Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya Dea, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.